Habitat kesenian di Jogja ini saya pikir sudah banyak, bukan dirusak ya, tapi ya bisa jadi kalimatnya sudah banyak berkurang. Kalau kita bicara Jogja zaman dahulu, yang orang akan bisa banyak mencari inspirasi di tempat-tempat. Kalau dulu misalnya kayak ada gedung seni sono dan tempat-tempat yang lain yang biasa buat nongkrong para teman-teman seniman, buat untuk mencari inspirasi atau dengan bersepedaan, karena dulu juga jalannya masih sepi, masih lengang dan udaranya masih sejuk gitu. Tetapi seiring perkembangan zaman, tempat-tempat kantong-kantong budaya ataupun tempat-tempat yang untuk bisa mencari inspirasi teman-teman seniman di Jogja ini sudah banyak hilang dan tergantikan itu menjadi hotel-hotel yang besar. Saya kira ini dinamika, tentu saja dinamika tidak bisa dicegah. Pada dasarnya dinamika itu sesuatu yang wajar dalam kehidupan manusia. Ada perubahan-perubahan orientasi nilai, ada perubahan-perubahan kebutuhan, ada perubahan-perubahan atas peran dan fungsi dari siapapun atau apapun dari karya budaya manusia. Bisa dikatakan mundur atau maju itu ketika kita menghadapi sesuatu hal yang sulit, dan apakah dinamika itu bisa mengantisipasi atau menanggulangi situasi yang sulit itu atau tidak. Walaupun anak muda sekarang tuh menurutku lebih suka Instagramable atau apa gitu, menurutku Jogja tetap punya vibe sendiri, walaupun nggak ditambah-tambahin harus bagus atau apa, karena vibes-nya kan udah sama. Yang dicari anak-anak muda sekarang kan tetap vibes-nya yang Jogja yang adem, kalem gitu, terus banyak sejarah nilai-nilainya juga. Tapi patut disayangkan kalau anak-anak muda cuman hanya pengen tahu kontennya aja, tapi nggak tertarik sama nilai-nilainya gitu. Jogja bisa jadi destinasi tren untuk anak muda karena fasilitas Jogja juga banyak yang sudah memadai itu. Tapi ya ada baiknya kalau semisal budaya Jogja yang sebenarnya, yang tradisional itu juga tetap dinaikkan istilahnya. Karena budaya Jogja juga nggak kalah keren kok buat jadi tren. Kita melihat bahwa seni tradisi itu punya habitatnya gitu ya. Jadi katakanlah kayak seperti orang Kelenengan dengan gamelan itu pasti lebih akan terlihat agung dan bagus itu ketika di pendopo dan diiringi dengan yogo atau dengan musisi yang komplit dengan berbusana Jawa dan lain sebagainya. Jadi ketika Uyon Yonto diambil, katakanlah ditaruh di sebuah tempat keramaian, ya saya pikir secara fungsi itu juga sudah beda, karena seperti gending-gending Jawa itu kan bukan pada tempatnya ketika ditaruh di keramaian gitu. Jadi ada banyak hal yang menurut saya karena itu mengejar bahwa ini kota budaya, lalu menempatkan seni-seni tradisi itu menurut saya pada tempat yang kurang tepat dan kurang mengenai sasarannya. Potensi destinasi yang berbeda itu saya sepakat, sebab Indonesia itu bagaimanapun juga kan hidup dengan kemajemukan, dengan kebinekaan, dan kemajemukan kita itu kan tertinggi di dunia. Kebinekaan kebudayaannya, kebinekaan suku bangsanya, kebinekaan alamnya dan sebagainya. Saya kira kita justru harus mengembangkan destinasi wisata di masing-masing wilayah di Indonesia ini berbeda-beda sesuai dengan kekuatannya. Seperti misalnya saya kira Sumatera Barat itu ada kekuatan yang tidak dimiliki oleh wilayah lain, seperti misalnya pemandangan alamnya. Bali jangan dikembangkan wisata halal menurut versi Islam. Itu namanya zolim itu. Orang harus ke Yogyakarta karena nilai-nilai budayanya sih. Betapa ramahnya orang-orang di Jogja dan juga betapa indahnya budaya Jogja. Kalau banyak orang mengatakan pergi ke luar negeri atau ke Paris atau kemana, itu adalah satu hal yang menyenangkan. Nah, bagi saya adalah justru ketika saya harus pergi keluar lebih dari 1 minggu gitu, saya sudah sangat tidak betah dan pengen pulang ke Jogja. Karena Jogja itu ngangeni gitu loh. Jogja itu harus dikunjungi
karena 3 hal. Karena cinta, karena ngangeni, dan karena ada kenangan dengan mantan. Jadi begitu. Tentunya pariwisata ini dan ekonomi kreatif memberikan nafkah bagi 34 juta masyarakat Indonesia. Kita ingin memastikan bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif siap bangkit dan pulih dengan protokol kesehatan menggunakan pendekatan kekinian yaitu digitalisasi dan ekonomi berbasis teknologi dan sosial media.